Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan pembelajaran tentang materinya tentang hukum benda. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat agama, dan buat nusa dan bangsa, dan semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga adik-adik masa depannya cerah, masih muda dan sukses, buat bangga kedua orang tuanya, dan berakhlak mulia. Oke, masih dengan pembelajaran online, dan pembelajaran online kita perpanjang sampai akhir semester genap ya adik-adik ya. Gak apa-apa, semoga ikhtiar kita dengan tetap di rumah, tetap belajar, jaga kesehatan, pandemi COVID ini tetap berakhir. Sehingga cepat selesai. Andai kata emang di bulan Juli selesai, sudah bisa kumpul kembali semester ganjil semester 3 besok kita bisa bertemu dan melakukan pembelajaran secara offline ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran sekarang materi ini adalah supaya adik-adik mampu tentang konsep teoritis tentang hukum benda, menguasai tentang hak kebendaan, menguasai tentang hak milik, dan menguasai atau bezit ya. Oke, apa tuh hukum benda? Hukum itu tuh jahrah. Kalian boleh googling di Google Translate dengan suaranya. Ibu kan susah untuk mengikutinya. Jadi menurut Profesor Sudiman Kartolo Hardiprojo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas kebendaan ya, dimana diaturnya dalam hukum perdata di KUH Perdata dalam buku 2. Jadi benda itu adalah tentang apa? Tentang objek hukumnya ya, tentang objek hak miliknya. Jadi benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Jadi segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum itu benda ya. Kalau dalam pasal dalam KUH Perdatanya, benda ialah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang. Jadi objek hak milik. Nah, jadi benda itu segala sesuatu yang bisa menjadi objek hukum itu benda. Kalau dalam KUH Perdata adalah objek hak milik. Maksudnya apa? Jadi segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang. Jadi segala sesuatu menjadi milik orang itu adalah benda hukum ya, hukum benda. Jadi objeknya ya. Jadi ada 2 poin ini yang harus kalian ingat. Jadi sebagai objek hukum, benda dan objek hukum, dan objek hak milik itu adalah benda. Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Oke, lanjut. Sistem hukum benda. Nah, kalau sistem hukum benda itu sistem tertutup. Harus ingat dengan sistem hukum satunya terbuka, yaitu hukum dalam hukum perikatan. Kalau nanti pertemuan berikutnya akan ada tentang hukum perikatan, ya. Nah, kalau hukum benda itu hukum tertutup. Apa arti hukum tertutup? Orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi harus ikut undang-undang itu. Jadi kalau undang-undang ditetapkan itu kita tidak bisa berinovasi lagi, tidak boleh berinovasi. Ya, ini sistem tertutup. Beda dengan hukum perikatan. Hukum perikatan terbuka, bebas berkontrak, asalkan dibatasi dengan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, itu syaratnya. Bebas kita membuat bikin kontrak apapun aja, modelnya kontrak seperti apapun boleh, asalkan tidak dilarang undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kita bikin judulnya kontrak apa aja, perjanjian apa saja boleh ya. Memang ada syarat, tapi tetap ada syarat-syaratnya. Ada 4 syarat dalam hukum perikatan. Nah, itu nanti bahasnya, nanti ya. Jadi posisi tertutup artinya kita tidak bisa mengadakan hak kebendaan yang di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
macam-macam benda. Oke. Banyak dalam undang KUHP itu banyak menjelaskan macam-macam benda ya. Tapi yang paling sering, yang penting, yang sering digunakan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, ini dilihat dari sifatnya. Jadi, benda-benda karena sifatnya atau karena penetap undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Kendaraan, surat berharga. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetap undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Misalnya tanah, bangunan, seperti itu. Ya. Jadi banyak definisi macam-macam tuh, banyak sekali di undang-undang KUHP Perdata ya. Tapi yang sangat sering dibahas adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Oke. Dan ada lagi adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud tentang kemilikannya ini ya. Jadi benda itu bukan segala sesuatu yang berwujud saja atau dapat diraba oleh panca indera, melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti kekayaan seseorang. Ya. Kekayaan ini, jadi pengertian kekayaan ini termasuk seperti tagihan atau piutang atau bunga atas deposito. Nah, itu tidak berwujud tuh. Ya. Jadi yang berwujud jelas dapat dilihat oleh panca indera, tapi juga bisa yang tidak dilihat oleh panca indera. Nah, beda dengan hukum adat, semuanya berwujud semua, ya. Tapi kita nggak usah bahas itu. Oke? Jadi benda yang tidak berwujud bisa berupa hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda bisa saja hak kepemilikan, hak intelektual, hak kekayaan intelektual. Nah, itu benda tidak berwujud. Ya. Paham? Jadi sebenarnya definisi tentang benda tadi, jenis-jenisnya tuh yang Ibu sampaikan tadi sangat banyak ya. Ibu jelaskan yang sering ada pembahasan karena larinya nanti akan ke kejaminan, ke pembahasan tentang kejaminan nanti ya, dengan peralihannya seperti itu, sehingga lebih yang akan dibahas banyak adalah benda tak bergerak dan tidak bergerak, dan benda berwujud tidak berwujud, seperti itu. Oke. Oke, lanjut tentang asas hukum benda. Ya. Salah satu asas hukum benda bahwa hukum benda itu merupakan hukum memaksa. Ini tadi seperti Ibu sampaikan tadi ya, sistemnya tertutup. Nah, itu sama dengan hukum memaksa. Apa itu? Suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Sama kan tadi sistem tertutup, itulah maka disebut sistem tertutup karena hak kebendaan hanya yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak kebendaan tidak akan memberikan kewenangan yang lain daripada apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Itu yang dimaksud dengan hukum memaksa, ya, atau sistem tertutup tadi. Beda dengan hukum perikatan. Oke. Asas berikutnya lagi, asas tak dapat dipindahkan. Jadi menurut asas ini semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Oke. Orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan hak pakai dan hak mendiami. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi berlakunya itu dibatasi oleh KUHP Perdata. Jika tidak berlaku, jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan.
Maksudnya seperti itu. Oke, paham? Lanjut asas berikutnya. Asas berikutnya adalah asas individualistik. Menurut asas ini, objek dari hak kemenangan adalah sesuatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud merupakan kesatuan rumah, mebel, atau satu hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis atau jumlahnya. Oke. Kita break dulu. Boleh minum sebentar, boleh makan sebentar. Nanti download materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ingat, cuci tangan setiap mau melakukan sesuatu. Dan jangan lupa selalu berdoa.